Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardina Bunda Elvin Faida dari Prodi Manajemen Rekayasa Universitas Internasional Semen Indonesia akan mempresentasikan terkait ujian tengah semester mata kuliah Teknik Konversi dan Konservasi Energi. Pada soal yang pertama terdapat soal perbedaan energi fosil dan energi terbarukan. Bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi utama di Indonesia. Sedangkan energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan karena tersedia di alam dalam waktu yang relatif sangat panjang. Yang kedua, yakni dampak pemanasan global di sektor kenaikan level air. Untuk yang pertama, apa yang menjadi dampak pemanasan global pada sektor kenaikan level air? Yang pertama, perubahan iklim sebagai implikasi pemanasan global pada sektor proyeksi kenaikan muka air laut untuk beberapa tahun mendatang, yang berdampak fluktuasi curah hujan yang tinggi dan kenaikan muka laut yang menyebabkan tergenangnya air di wilayah daratan dekat pantai. Dampak lain yang diakibatkan oleh naiknya muka laut adalah erosi pantai, berkurangnya salinitas air laut, dan menurunnya kualitas air permukaan. Kapan proyeksi kenaikan level air dilakukan? Proyeksi kenaikan muka laut di wilayah Banjarmasin ini dilakukan pada tahun 2010, 2050, dan 2100. Tinggi muka laut menurut proyeksi tersebut diantaranya adalah mencapai ketinggian 0,37 meter untuk tahun 2010, 0,48 meter untuk tahun 2050, dan 0,934 meter untuk tahun 2100. Pada poin ketiga, terdapat soal di mana dampak pemanasan global pada sektor kenaikan level air laut itu terjadi. Pemanasan global tersebut terjadi di kota Banjarmasin, ibu kota dari Kalimantan Selatan, dengan luas daratan 72 km persegi dilalui oleh Sungai Barito yang menjadi jalur menuju Laut Jawa. Selanjutnya, siapa saja yang terlibat dampak pemanasan global tersebut? Diperkirakan sebanyak 40.720 jiwa penduduk Banjarmasin harus diungsikan ke daerah yang lebih tinggi dikarenakan tergenangnya lahan atau banjir akibat kenaikan muka laut. Berikut data tabel penduduk Banjarmasin yang harus diungsikan. Pada tahun 2010, kepadatan penduduk rata-rata 9.670 jiwa dan pengungsi dengan jumlah 5.125 jiwa. Pada tahun 2050, perkiraan kepadatan penduduk rata-rata 13.002 dengan jumlah pengungsi 13.509. Pada tahun 2100, diperkirakan kepadatan penduduk rata-rata terdapat 15.602 jiwa dan untuk pengungsi dengan jumlah 40.270 jiwa. Mengapa dampak perubahan iklim terhadap kenaikan muka air laut terjadi? Perubahan iklim sebagai implikasi pemanasan global yang disebabkan oleh kenaikan gas-gas rumah kaca, terutama karbon dioksida atau CO2 dan metana atau CH4, mengakibatkan dua hal utama yang terjadi di lapisan atmosfer paling bawah, yaitu fluktuasi curah hujan yang tinggi dan kenaikan muka laut. Yang terakhir, bagaimana hasil analisa dampak perubahan iklim terhadap ketinggian muka laut yang dilakukan? Berkenaan dengan proyeksi kenaikan muka laut, yaitu proyeksi kenaikan muka laut untuk wilayah Indonesia. Hasil proyeksi tersebut menunjukkan wilayah Indonesia mengalami kehilangan daratan akibat kenaikan muka laut.
Jika diambil hasil proyeksi untuk tahun 2010, tahun 2050, dan tahun 2100 dengan luas daratan yang hilang secara berturut-turut seluas 7.408 km persegi, 30.120 km persegi, dan 90.260 km persegi, maka sekitar 0,03% luas daratan yang hilang tersebut adalah bagian dari daratan Banjarmasin. Adapun estimasi dampak sosial dan ekonomi yang terjadi sebagai akibat dari genangan air di Banjarmasin adalah yang pertama, terganggunya lalu lintas jalan raya, yang kedua, munculnya genangan-genangan air di wilayah perkotaan, yang ketiga, berkurangnya lahan-lahan produktif di sektor pertanian, dan yang keempat, bekunya aktivitas-aktivitas industri dan bisnis diakibatkan kerusakan atau terganggunya infrastruktur. Terdapat hasil perhitungan proyeksi kerugian ekonomi ditunjukkan dalam tabel berikut. Pada tahun 2010, luas area yang tergenang 0,530 km persegi dan kerugian ekonomi dari lahan sebesar $30.000. Pada tahun 2050, luas area yang tergenang 1039 km persegi dan kerugian ekonomi dari lahan sebesar $14.000. Untuk tahun 2100 diperkirakan luas area yang tergenang 2.581 km persegi dengan kerugian ekonomi dari lahan sebesar $69.000. Untuk soal yang ketiga, terdapat opini mengenai penggunaan energi di masa COVID-19 pada sektor rumah tangga. Energi memainkan peran yang sangat penting dalam semua sektor kehidupan. Terdapat industri, transportasi, rumah tangga, komersial, dan lain-lain. Namun penggunaan energi pada masa saat ini sangat banyak digunakan, dikarenakan semua orang yang awalnya bekerja di luar rumah atau belajar tidak menggunakan energi di dalam rumah. Status penggunaan energi sebelum dan setelah masa COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan. Status penggunaan energi saat ini sangat banyak, selain banyak pekerjaan maupun sekolah yang di lockdown, sehingga semua para pekerja maupun pelajar sedang berada di rumah dan menggunakan energi di dalam rumah seperti charger HP, charger laptop dalam sektor energi listrik, sedangkan untuk bahan bakar seperti bensin akan lebih hemat. Dan pada sebelum masa COVID-19 ini, penggunaan energi bisa dikatakan cukup hemat karena para pengguna yang berada di dalam rumah tidak semuanya sedang berada di rumah selama 1 hari penuh. Sedangkan untuk dampak yang ditimbulkan yaitu banyak energi yang terpakai dalam masa COVID-19 ini, sehingga mengingat energi di dunia ini semakin menipis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.